Sekolah tatap muka belum direstui Gubernur Kaltim Isran Nur. Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberi lampu hijau, boleh dilakukan pada 1 Juli 2021. Namun menurut Gubernur, kondisi COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Penegasan dari Gubernur Kaltim disampaikan awal Juni lalu saat bertemu dengan ratusan guru yang mengikuti acara seleksi bakal calon kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Ballroom Swiss Bell Hotel Samarinda. Hal tersebut menjadi isyarat bagi para bupati dan wali kota sekaltim yang telah bersiap-siap membuka sekolah tatap muka pada 1 Juli 2021. Semua kabupaten dan kota sudah bersiap-siap membuka sekolah kembali pada 1 Juli walaupun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Adanya perbedaan pandangan gubernur dengan para bupati dan wali kota sekaltim mendapat perhatian Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub. Selama ini para wakil rakyat di DPRD Kaltim umumnya ingin agar sekolah tatap muka dibuka, tapi otoritas kebijakan ada pada Gubernur Kaltim. Kita di Komisi 4 sejak awal itu sudah punya sikap supaya jangan terlalu lama lah daring itu, karena kita sudah tahu, sudah kita buktikan bahwa resiko belajar dari rumah itu sangat tidak efektif. Nah, cuma kan yang memiliki otoritas penuh menentukan dimulainya tatap muka atau tidak dimulainya tatap muka kan ada sama Pak Gubernur. Semua kembali kepada Pak Gubernur. Keputusan akhir ada di beliau karena dia memang secara tanggung jawab, secara tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab jabatan dan lain sebagainya memang ada sama beliau. Nah, kami di Komisi 4 apapun keputusan beliau. Alasan sekolah tatap muka dimulai kembali karena sistem pembelajaran melalui daring tidak efektif, sehingga siswa mengalami ketertinggalan pelajaran. Komisi 4 DPRD Kaltim memahami kegelisahan Gubernur Kaltim yang terkesan ingin menunda lagi sistem belajar tatap muka. Namun semestinya harus ada kompensasi berupa cara baru sistem belajar agar siswa tidak tertinggal pelajaran. Karena dia memang warni, cuma kami dari Komisi 4 mengingatkan bahwa jangan terlalu lama, atau kalau toh memang itu masih diperpanjang belajar dari rumah itu, kompensasinya publik apa? Artinya kalau itu diperpanjang belajar dari rumah, maka mestinya mekanisme dan metode belajar dari rumah itu juga diperbaiki, gitu loh, supaya ada kompensasi masyarakat itu. Jangan disuruh diperpanjang tetapi metode belajar darinya masih kayak gitu-gitu, ya tambah panjang masalahnya gitu loh. Tetapi kalau itu diperpanjang, dirubah dong sistemnya, metodenya itu yang lebih baik. Gitu. Berarti kan rakyat mendapatkan kompensasi dari ketidaktatapmukaannya kan gitu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi juga mengakui belum membuat kebijakan memberikan izin kepada sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika izin tidak dikeluarkan Gubernur, maka kemungkinan besar yang mulai menjalankan sekolah tatap muka adalah SD dan SMP, sedangkan SMA masih menunggu kebijakan Gubernur. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Buntut kasus pengusiran SMA Negeri 10 Samarinda oleh Yayasan Melati dibawa ke ranah para wakil rakyat di Karangpaci. Komite sekolah bersama dengan para alumni dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar sekolah meminta anggota DPRD Kaltim memfasilitasi agar mereka tidak diusir dan tetap berada di sekolah Jalan Ripadin, Harapan Baru, Lojanan Ilir. Kepada para wakil rakyat, komite sekolah mengakui keberatan dengan pengusiran yang dilakukan pihak Yayasan Melati, sebab pengusiran tersebut tidak ada dasar hukumnya. Menurut Ridwan Tasa selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 10, dasar dari Yayasan Melati hanya selembar surat yang dibubuhi disposisi Gubernur Kaltim Isran Nur. Surat disposisi dianggap bukan keputusan resmi pemerintah. Beberapa warga yang ada di sekitar sana merasa keberatan
Karena ini sistem penerimaan sekarang adalah zonasi. Di SMA sana itu, di daerah sana itu hanya 2 SMA. SMA 4 dengan SMA 10 negeri. Dengan demikian maka anak-anak pasti banyak yang tidak sekolah di SMA. Dan berarti bahwa merugikan warga yang ada di sana. Sehingga camat dan lurah memberikan dukungan kepada SMA 10 agar supaya tetap berada di seberang. Yang ketiga, disepakati bahwa akan diadakan pertemuan besok dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Biro Hukum, Basekda, asisten yang menangani, dan mungkin juga kami dari komite, agar supaya diambil solusi yang terbaik. Mengenai pemindahan sekolah, komite sekolah tidak keberatan dipindah, asalkan gedung sekolah pengganti sudah siap. Sekolah baru di kampus B di Jalan Perjuangan dinilai komite sekolah tidak siap. Pemerintah sedang menyiapkan Education Center di Jalan MT Haryono sebagai sekolah pengganti sementara. Namun gedung itu pun belum selesai direnovasi agar bisa menjadi kelas belajar mengajar para guru dan siswa. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub mengakui sudah melihat sekolah pengganti di kampus B Jalan Perjuangan yang dianggapnya tidak layak. Ada tempat upacara dan lain sebagainya dan terjal seperti itu. Gitu. Jadi, tetapi soal bahwa Pak Gubernur mau menyerahkan, menghibahkan aset pemerintah kepada pihak manapun itu kewenangannya gubernur, silakan saja. Tapi tentu kan ada prosedur. Kami tidak bersoal itu. Tapi yang kita persoalkan ini di depan mata ini adalah kepentingan masyarakat yang ada di SMA 10 itu mestinya harus diperhatikan. Gitu loh. Bang, ini kan disinyalir ada instruksi juga dari gubernur gitu kan yang disposisikan kepada Disdik. Apakah disampaikan juga dalam pembahasan hari ini? Ada. Nah, itu gimana tuh, Bang? Kami tidak mau mengomentari itu karena itu bukan dasar hukum. Disposisi itu bukan dasar hukum, tetapi itu adalah internal eksekutif. Yang aneh itu kenapa bocor ke pihak luar gitu loh. Artinya itu bukan menjadi dasar yayasan. Oh ya bukan. Menurut saya itu bukan dasar untuk dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan tindakan. Itu kan internal pemerintah. Gitu loh. Konflik antara Yayasan Melati dengan SMA Negeri 10 bergulir sejak beberapa tahun silam. Kasusnya bahkan dibawa ke pengadilan dengan keputusan Mahkamah Agung bahwa tanah yang dibangun sekolah adalah milik negara, sedangkan bangunan gedung sekolah milik Yayasan Melati. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Surat disposisi Gubernur Kalimantan Timur Isranur kepada Yayasan Melati jadi polemik serius. Pasalnya, isi surat tersebut memberi kesan adanya keinginan Pemprov Kaltim memberikan tanah negara kepada pihak Yayasan Melati yang didirikan Haji Rusli pemilik Hotel Mesra. Padahal sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang menyebutkan tanah di Jalan Rifadin Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda adalah tanah negara. Hal itulah yang menjadi pemicu masalah sehingga terjadinya pengusiran SMA Negeri 10 dari kampus oleh Yayasan Melati. Surat disposisi Gubernur Isranur juga menunjukkan perbedaan sikap dengan Gubernur sebelumnya, Awang Paruk Ishak. Gubernur sebelumnya berusaha keras mengamankan aset-aset negara, termasuk diantaranya SMA Negeri 10 yang sedang dilanda konflik itu. Disposisi itu bukan dasar hukum, tetapi itu adalah internal eksekutif. Yang aneh itu kenapa bocor ke pihak luar gitu loh. Artinya itu bukan menjadi dasar yayasan. Oh ya bukan. Menurut saya itu bukan dasar untuk dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan tindakan. Itu kan internal pemerintah. Gitu loh. Yang aneh itu kenapa bisa keluar. Itu yang menurut saya perlu dipertanyakan. Tetapi sudahlah. Sekali lagi, kalau bicara hibah aset pemerintah dihibahkan kepada pihak manapun itu memang kewenangannya gubernur. Tetapi ada persyaratan musik. Tetapi hanya berdasarkan dengan
disposisi yang menurut ilmu pemerintahan itu tidak merupakan kekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, karena itu belum merupakan sebuah keputusan kebijakan, sudah menjadi dasar mereka untuk mengusir. Dan yang mengusir adalah yayasan, yang saya kira tidak ada korelasinya antara disposisi itu dengan yayasan. Jadi memang kita harapkan supaya Bapak Gubernur bersama dengan seluruh jajaran itu lebih bijak. Tentang perbedaan sikap Gubernur Kaltim era Awang Faruk Ishak dengan Gubernur Isranur bagi Komite Sekolah SMA Negeri 10 semestinya tidak sampai merugikan para siswa. Namun yang terjadi saat ini, konflik yang tengah terjadi membuat para siswa mengaku terganggu bahkan secara mental, sehingga mereka akhirnya turun membantu komite sekolah. Harapan dari kami sih Pak, sebagai siswa, mudah-mudahan aja dari pihak yayasan dan pihak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini Pak. Iya. Diharapkan juga untuk kedepannya masalah ini cepat diselesaikan, jangan sampai ada lagi gitu Pak. Ya, Masalahnya juga dari siswa terganggu gitu Pak, untuk masalah pembelajarannya, terus tuh belajarnya juga terganggu, kalau masalah batinnya terganggu juga untuk belajar gitu Pak. Gimana? Ya sama Pak. Ya semoga di kedepannya tidak ada perseteruan lagi lah yang dapat mengganggu masyarakat. Seperti diketahui, disposisi dari Gubernur Kaltim Isranur berisi agar SMA Negeri 10 pindah. Namun bersamaan dengan itu, pemerintah Provinsi Kaltim belum menyiapkan tempat sekolah penggantinya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Sampai bulan Juni, realisasi APBD Kaltim baru mencapai 17%. Wakil Ketua DPRD Seno Aji mengakui serapan itu tergolong rendah, sehingga meminta pemerintah memaksimalkan kinerjanya. Berdasarkan data tender pengadaan barang dan jasa tahun 2021, dari total 639 item kegiatan, yang telah selesai tender baru 120 item kegiatan, sedang berjalan sebanyak 135 kegiatan, sedang persiapan 164 kegiatan, dan yang belum tender 224 kegiatan. Sempat dirapatkan dengan Badan Anggaran di DPRD, memang belum ada rincian secara lengkap, tapi pihak eksekutif memberikan gambaran bahwa saat ini sudah ada penyerapan kurang lebih sekitar 17%. Tapi kita mendorong pemerintah untuk mempercepat proses tersebut karena ini sudah bulan Juni dan kita berharap selama bulan Juni ini lebih bisa mempercepat proses-proses tender. Diakui Seno Aji ada beberapa kendala yang membuat pemerintah terganggu kinerjanya, yaitu adanya peraturan baru yang harus disesuaikan oleh Pemprov. Peraturan baru itu adalah adanya perubahan Perpres 33 menyangkut honorer dan kedinasan. Sedikit kemunduran, dan mudah-mudahan kita berharap bulan Juni ini atau at least bulan Juli ke depan itu semua proyek-proyek APBD sudah bisa ditenderkan dan bisa kita menyerap APBD, dan kita berharap tidak akan ada silpa lagi, kalaupun ada akan sedikit kecil lah gitu. Kekhawatiran terjadinya silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran menjadi isu hangat kalangan legislatif maupun eksekutif sepanjang tahun. Seperti pada tahun 2020, silpa mencapai angka yang cukup tinggi, mencapai 2,7 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Kaltim dianggap tidak mampu membuat perencanaan pembangunan dengan baik, sehingga sangat disayangkan karena tahun 2020 masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di mana dibutuhkan distribusi anggaran yang maksimal untuk mengangkat perekonomian. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sabani mengakui soal terjadinya silpa tahun 2020 lalu. Namun dia punya alasan bahwa hal tersebut lantaran beberapa faktor. Di antaranya adalah transfer pemerintah pusat yang mengalami keterlambatan. Hal waktu itu begini, di akhir tahun itu ada tambahan pendapatan yang tidak kita realisasikan karena sudah selesai pembahasan APBD perubahan, ya. Sehingga secara total keseluruhan dari pendapatan yang kita terima dengan belanja
tidak 100%. Ya. Di program-program yang sudah kita susun sampai di perubahan itu sudah ada anggaran sendiri, tapi realisasi pendapatan di bulan-bulan terakhir ternyata ada transfer dari pusat, sehingga dana penerimaan kita kan lebih dari 10%. Seperti itulah, sehingga antara pendapatan belanja itu sekitar hanya 80-an%. Seperti itu. Ini juga ada tambahan dari DBH juga ya itu Pak? Iya, itu rata-rata DBH dan ada juga memang beberapa pajak daerah. Tapi DBH yang besar ya. Terlambatnya serapan APBD Kaltim dikhawatirkan akan mempersulit pemulihan ekonomi yang sedang digencarkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Puluhan warga dari Desa Bakungan RT 6 Kecamatan Lojanan mendatangi kantor DPRD Kutai Kartanegara. Mereka mengadukan ulah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi menambang di kawasan dekat pemukiman mereka. Warga mengeluhkan operasi penambangan yang membuat kebisingan dan mengganggu ketenangan warga. Selain itu, perusahaan yang diketahui bernama CP Mahakam Indah Jaya itu belum pernah bersilaturahmi dan membuat kesepakatan dengan mereka. Kawasan lahan di Desa Bakungan itu sudah lama menjadi sasaran perusahaan untuk menambang batubara. Warga di sana sudah terbiasa menerima kompensasi dari perusahaan, baik dari adanya kebisingan dan debu, maupun kerusakan jalan-jalan akibat mobilitas kendaraan berat milik perusahaan. Informasi yang diterima warga, perusahaan Mahakam Indah Jaya hanya memberikan kompensasi kepada 55 warga yang terjauh dari lokasi. Sedangkan yang terdekat belum mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Padahal masih ada warga lainnya yang ikut terganggu. Apalagi perusahaan sering beroperasi pada malam hari. Aksi warga diterima oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kukar Supriyadi. Para wakil rakyat segera mengagendakan dan dilakukan pertemuan semua pihak yang terkait agar ada solusi. Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita sama-sama cari jalan tengahnya. Yang pertama, kita sepakat bahwa DPRD Komisi 1 dan OPD yang terkait untuk mengatasi ada 3 hal tadi. Ada kebisingan, ada dampak lingkungan, dan ada kompensasi. Kompensasi tadi permintaan masyarakat itu kami berikan waktu untuk melakukan rembuk, silahkan. Karena nanti kalau saya menentukan, kami kan lain showroom. DPR itu lain showroom yang menentukan angka. Maka kami persilahkan tadi pihak MIJ dengan masyarakat untuk rembuk. Kita kasih waktu 1-2 minggu. Yang kedua, berkenaan dengan bising, tidak boleh lagi kerja malam. Terutama yang berdampakan dengan persoalan alat-alat berat yang suaranya keras. Jadi nanti kalau diatur oleh KTT-nya, gitu poinnya. Dengan perusahaan itu sudah lama Pak beroperasi di situ? Kalau sepengetahuan saya kemarin katanya baru-baru aja sih. Yang perusahaan lama katanya berhenti kemarin. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Inilah video detik-detik dilumpuhkannya pelaku pembunuhan terhadap istri dan anak kandungnya di Dusun Perdau, Sepasos Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Pelakunya berinisial AH, usia sekitar 30 tahun, dibekuk saat mengamuk di sebuah masjid usai membantai keluarganya. Dalam video yang viral di media sosial, pelaku terlihat telanjang saat dibekuk. Di bagian leher dan alat vitalnya mengalami luka berdarah akibat goresan senjata tajam. Ada dugaan pelaku berusaha bunuh diri setelah melakukan perbuatan sadis tersebut. Kejadian sadis yang bikin geger itu Minggu 13 Juni malam hari. Warga menemukan istrinya tergeletak bersimbah darah di lantai rumahnya. Sementara anaknya yang baru berusia 1 tahun dibantai saat berada di ayunan. Polisi sudah mengamankan pelaku, hanya saja petugas belum bisa menggali keterangan karena pelaku masih mengalami sulit bicara akibat luka sayatan di lehernya. Informasi sementara menyebutkan kemungkinan pelaku mengalami gangguan jiwa setelah menuntut ilmu hitam. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.